Halo semuanya, saya Feni dari kelompok 1. Di video ini kami mau membahas tentang cara sebuah perseroan menjadi sebuah CV. 1. Pengertian dan proses awal berdiri sebuah CV adalah bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, CV berbentuk usaha yang melibatkan dua jenis sekutu, sekutu aktif dan sekutu pasif. CV ini tidak berbadan hukum sendiri, berbeda dengan PT yang berbadan hukum independen. Meskipun tidak sebesar PT, CV memiliki kelebihan tersendiri seperti kemudahan pendirian dan fleksibilitas dalam manajemen. Proses awal berdiri sebuah CV dari perseorangan yaitu 1. Pendirian sebagai perorangan individu. Sebelum berubah menjadi CV, seorang individu memulai usaha dengan status perseroan atau usaha kecil. 2. Evaluasi kebutuhan modal dan pembagian tanggung jawab setelah usaha mulai berkembang. 3. Perubahan struktur menjadi CV. Jika usaha berkembang dan membutuhkan lebih banyak fleksibilitas dan pengolahan dan pembagian keuntungan, maka usaha dapat berubah menjadi CV. Pembentukan CV memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antara sekutu aktif dan pasif. 2. Langkah-langkah hukum untuk menjadi yang sah untuk mendirikan CV yang sah secara hukum di Indonesia. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi baik dari peraturan negara maupun administrasi yang harus dilalui. Langkah hukum pendirian CV. 1. Penyusunan akta pendirian sebuah CV harus didirikan dengan akta notari. Akta ini berisi informasi mengenai nama CV, tujuan usaha, alamat, pembagian modal antar sekutu aktif dan sekutu pasif, proses pembagian keuntungan dan kerugiannya. 2. Pemilihan nama CV. Nama CV harus unik dan tidak boleh sama dengan nama perusahaan lain yang sudah terdaftar. Terus yang ketiga ada daftar di kantor pajak. Setelah akta pendirian disahkan oleh notaris, CV harus mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat ada registrasi CV di Kementerian Hukum dan HAM. CV juga harus mendaftarkan perusahaan mereka ke Direktorat Jenderal Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dan registrasi, meskipun CV bukan badan hukum yang terpisah seperti PT. Yang kelima ada izin usaha dan perizinan lainnya. Beberapa usaha membutuhkan izin khusus seperti izin usaha dari Kementerian Perdagangan, izin lingkungan, atau izin operasional lain sesuai jenis usaha yang dijalankan. Yang keenam ada buku kas dan pembukuan keuangan. CV wajib mencatat semua transaksi usaha dan pembukuan yang rapi sebagai bagian dari kewajiban perpajakan dan sebagai bukti kegiatan usaha. Selanjutnya saya Cesa yang akan melanjutkan. Yang keempat ada masalah yang sering terjadi pada branding dan registrasi nama. Yang pertama ada kesamaan nama dengan perusahaan lain. Perusahaan seringkali mengalami kesulitan dalam memilih nama yang belum terdaftar atau digunakan oleh perusahaan lain. Jika nama tersebut sudah dipakai, maka kita harus mencari alternatif yang bisa diterima. Yang kedua, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, pemilihan nama yang tidak memenuhi syarat hukum. Nama CV yang diajukan harus ada solusi. Yang pertama ada pengecekan nama. Sebelum kita memilih nama CV, sebaiknya lakukan pengecekan nama terlebih dahulu. Menyediakan pelayanan pengecekan nama untuk mengetahui apakah nama tersebut sudah terdaftar. Yang kedua ada menggunakan variasi nama. Jika nama yang diinginkan memenuhi beberapa kriteria hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, masalah dapat timbul jika nama yang diajukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang habis itu ada penyebab dan dampaknya. Penyebab, nama yang diajukan tidak boleh mengandung kata-kata yang melanggar norma hukum atau etika sosial, seperti kata-kata yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau yang dapat menyesatkan konsumen. Baru dampaknya, jika nama yang dipilih tidak sesuai dengan persyaratan, maka nama tersebut tidak dapat didaftarkan. Harus mencari alternatif lain. Solusinya, pahami cara syarat nama yang diperbolehkan. Nama CV harus mencerminkan identitas usaha dan tidak mengandung kata-kata yang merugikan masyarakat. Harus menggunakan nama jelas dan positif. Pilihlah nama yang positif dan relevan dengan bisnis yang dijalankan, agar lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan masalah hukum. Yang ketiga, kesulitan dalam menemukan nama yang tersedia. Seringkali para pengusaha kesulitan dalam menemukan nama yang unik dan masih tersedia untuk digunakan. Terlebih lagi di sektor yang sangat kompetitif, banyak nama yang sudah terdaftar atau digunakan oleh bisnis lain, sehingga pencarian nama menjadi lebih sulit. Penyebabnya biasanya banyak perusahaan Indonesia, baik itu CV ataupun PT, yang menggunakan nama-nama umum atau serupa, mengakibatkan nama yang tersedia semakin terbatas. Dampaknya, pengusaha mungkin terpaksa mengganti nama usaha yang sudah dipilih, yang bisa menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga serta mempengaruhi citra merek atau branding perusahaan. Solusinya, kreativitas dalam pemilihan nama. Untuk mengatasi kesulitan ini,
Pengusaha bisa lebih kreatif dengan menggunakan kombinasi kata, bahasa asing, atau menggunakan akronim yang masih relevan dengan usaha yang dijalankan. Penyertaan lokasi atau kegiatan usaha. Nama yang mengandung informasi lokasi atau jenis usaha juga dapat menjadi pilihan yang baik. Misalnya, menambahkan kata Jakarta atau Surabaya dalam nama CV untuk menunjukkan lokasi. Yang keempat, masalah dalam pendaftaran merek. Pendaftaran nama perusahaan untuk keperluan CV tidak selalu berhubungan langsung dengan hak merek dagang. Hak merek dagang adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek untuk menggunakan nama atau logo dalam kegiatan usaha mereka. Dalam hal ini, pendaftaran nama untuk CV dan merek dagang adalah dua hal yang berbeda. Penyebab dan dampaknya. Penyebab, jika nama yang terdaftar di LHU sebagai nama CV belum tentu terlindungi sebagai merek dagang. Jika CV yang digunakan kemudian menjadi merek dagang, maka harus dilakukan pendaftaran merek di DJKI. Dampaknya, jika nama perusahaan tidak didaftarkan sebagai merek dagang, orang lain bisa saja menggunakan nama atau merek tersebut untuk bisnis mereka, yang dapat menyebabkan kebingungan atau perselisihan merek di kemudian hari. Solusinya, pendaftaran merek dagang. Jika nama yang dipilih untuk CV akan digunakan sebagai merek dagang, maka sebaiknya juga mendaftarkan merek tersebut di DJKI untuk melakukan perlindungan hukum. Periksa keberadaan merek dagang. Sebelum memutuskan nama untuk CV dan merek, pastikan untuk memeriksa apakah nama tersebut sudah terdaftar sebagai merek dagang yang dimiliki oleh pihak lain. Yang kelima, proses registrasi yang memakan waktu. Terkadang prosesnya bisa memakan waktu, terutama jika ada perbaikan atau tambahan dokumen yang diminta oleh instansi yang berwenang. Penyebab dan dampaknya. Penyebab, proses registrasi nama membutuhkan pengecekan dari DJAHU untuk memastikan bahwa nama yang diajukan memenuhi syarat administrasi dan hukum. Dampak, keterlambatan dalam registrasi nama bisa menyebabkan penundaan dalam pendirian usaha dan merugikan waktu serta peluang bisnis yang ada. Solusinya, konsultasi dengan notaris atau ahli hukum untuk mempercepat proses dan menghindari kesalahan dalam pemberian nama. Anda bisa konsultasi dengan notaris atau ahli hukum yang berpengalaman. Pahami proses administratif. Memahami tahapan administrasi yang dibutuhkan untuk registrasi nama di AHU dan mengantisipasi kemungkinan kendala akan membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses ini. 6. Masalah dalam perlindungan merek. Selain masalah registrasi nama perusahaan, perlindungan merek atau trademark juga bisa menjadi isu penting. Perusahaan seperti Indofood harus memastikan bahwa merek mereka tidak dilanggar oleh pihak lain. Meskipun pada awalnya tidak masalah besar dengan merek mereka, perusahaan besar biasanya mengurus hak cipta dan merek mereka secara intensif. Yang ketujuh, kompleksitas dalam mengubah status CV menjadi PT. Membutuhkan banyak pertimbangan hukum dan administratif, termasuk pembagian saham, pengaturan manajemen, dan perubahan dalam kontrak yang ada. Selanjutnya saya Theo yang akan melanjutkan legalitas pendirian CV. Akta pendirian CV harus dilakukan dengan akta notaris. Akta ini adalah dokumen legal yang menunjukkan persetujuan antara sekutu aktif dan pasif mengenai pembentukan CV. Nama CV yang dipilih harus unik dan tidak boleh sama dengan nama perusahaan lain yang terdaftar. Pendaftaran nama perusahaan di AHU penting untuk memastikan bahwa nama CV yang dipilih sah dan tidak. Pendaftaran nama CV ini memastikan bahwa entitas tersebut memiliki identitas yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Setiap CV yang beroperasi di Indonesia harus mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. NPWP ini digunakan untuk keperluan perpajakan sehingga setiap CV wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan laporan pajak. CV wajib menyusun dan melaporkan pajak secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak tepat waktu saat untuk menghindari sanksi atau masalah hukum di kemudian hari. 7. Perizinan dan kepatuhan lingkungan. A. Izin usaha. Sebuah CV yang beroperasi dalam bidang usaha tertentu wajib memiliki izin usaha dari instansi terkait. Izin ini bisa merusak lingkungan dan mematuhi standar emisi atau pembuangan limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Izin khusus sesuai bidang usaha. Bidang usaha yang memiliki regulasi ketat seperti industri makanan, obat-obatan, dan konstruksi memerlukan izin khusus. Untuk industri makanan, misalnya CV harus mendapatkan sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM atau Departemen Kesehatan.
8. Penyusunan laporan keuangan yang transparan. Sebagai badan usaha yang sah, CV wajib memiliki pembukuan yang transparan dan akurat. Pembukuan yang baik sangat penting untuk mematuhi kewajiban pajak dan memberikan gambaran yang jelas. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pembukuan yang rapi, semua transaksi harus tercatat dengan baik dalam buku kas perusahaan untuk memudahkan audit dan perhitungan pajak. Kewajiban pajak pembukuan yang baik juga mempermudah proses pelaporan pajak dan mencegah kemungkinan terjadinya masalah perpajakan. Selanjutnya saya Vanessa akan melanjutkan tanggung jawab hukum dari sekutu dalam CV. Pada CV ada dua jenis sekutu. Yang pertama sekutu aktif dan sekutu pasif. Satu, sekutu aktif adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan operasional perusahaan. Yang kedua, sekutu aktif tanggung jawab secara pribadi terhadap segala masalah hukum yang timbul akibat kelalaian. Selanjutnya, sekutu pasif adalah pihak yang hanya memberikan modal tetapi tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab terbatas pada modal yang mereka setorkan dan tidak bisa digugat secara pribadi. Masalah yang dapat timbul jika tidak mematuhi hukum. Beberapa masalah hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi bagi CV antara lain: yang pertama, masalah pajak, masalah lingkungan, dan tanggung jawab hukum sekutu. Contohnya seperti CV Kocar Kacir, produksi sepatu sport. Identitasnya seperti Feni Effendi sebagai sekutu aktif, Cecilia Kusuma sebagai sekutu aktif, dan Vanessa sebagai sekutu aktif. Modal usaha yang dikeluarkan oleh Feni Effendi sebesar 300 juta, Cecilia Kusuma sebesar 300 juta, dan Vanessa sebesar 200 juta. Untuk mengelola bagian marketing dan produksi, Cecilia Kusuma sebagai sekutu aktif bertanggung jawab untuk mengelola bagian keuangan dan perekrutan karyawan. Vanessa sebagai sekutu pasif tidak hanya hal untuk terlibat dalam operasi harian, tetapi hanya menyetorkan modal untuk pengembangan usaha. Ia memiliki hak untuk meminta laporan keuangan secara berkala untuk memantau hasil usaha meski tidak terlibat dalam pengelolaan. Jurnal harian dan pengeluaran di bawah jumlah tertentu. Contoh, pembelian barang di bawah 20 juta. Memiliki kewenangan untuk menandatangani kotak bisnis pembelian barang atau kerjasama dengan pihak ketiga atas nama CV. Sekutu pasif. Sekutu pasif tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan operasional. Sekutu pasif hanya bisa memberikan saran atau masukan dalam pengambilan keputusan strategi jika diminta oleh sekutu aktif. Menerima pembagian laba sesuai dengan presentasi modal yang disetorkan. Pembagian keuntungan: yang pertama sekutu aktif Feni dan Cecilia, yang kedua sekutu pasif Vanessa. Data di atas adalah data yang kami sampaikan ke notaris untuk membuat akta notaris. Untuk nama CV tersebut kami telah mengecek di www.djip.go.id dan sudah pasti bahwa di Indonesia tidak ada CV yang punya nama seperti kita. Selanjutnya, daftarkan NPWP atas nama CV dan daftarkan CV melalui OSS atau Online Single Submission untuk mendapatkan NIB dan izin usaha sesuai KBLI. Terakhir, ini adalah hal yang harus dilakukan untuk operasional dan administrasi. Yang pertama, buka rekening bank atas nama CV. Yang kedua, pembukuan dan pajak. Yang ketiga, perjanjian internal. Sekian dari kami, kelompok 1, yang membahas tentang cara sebuah perseroan menjadi sebuah CV. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you.